Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Kita cek dulu kehadirannya ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah tadi, Bu. Oke, siapa lagi? Cerita, Bu. Kemana? Sakit, Bu. Sakit. Oke, ada sampah? Ada sampah? Tidak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah terlebih dahulu kita membaca Al-Quran seperti biasa. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz atayna Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allahul azim. Terima kasih Saskia yang sudah membacakan Al-Qurannya. Semoga dengan membacakan Al-Quran, pembelajaran kita semakin berkah. Sekarang berdiri lagi semuanya. Oke. Tadi kan Anda sudah diinstruksikan untuk menulis angka pakai jari. Sekarang gunakan tadi kan jarinya pakai pensilnya pakai jari. Sekarang yang jadi pensilnya adalah tubuh Ananda, badannya. Oke, tulis angka 7. Tulis angka 3. Oke, ya sesuai ya. Tulis angka 8. Oke. Oke, baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang dulu siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Susan. Tentang apa Susan? Pengertian syukur dan nikmat, Bu. Pengertian syukur nikmat. Nah, siapa yang masih ingat apa itu syukur? Apa pengertian syukur? Iya, Saskia. Syukur adalah berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bagus sekali. Terima kasih Susan dan Saskia bahwa syukur itu adalah berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Sekarang kita melanjutkan tentang bagaimana contoh-contoh penerapan rasa syukur itu. Kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nikmat merupakan cabang dari iman. Kita melanjutkan pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan permantik yang akan ditanyakan kepada Anda. Yang pertama, nikmat apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ayo, siapa yang jawab? Oke, Saskia. Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Oke. Nikmat kehidupan, Bu. Iya, Susanti, nikmat hidup. Nikmat apa yang sering kita lupakan? Contohnya ketika kita sakit, kita mengeluh, padahal Allah memberikan kita kesehatan. Mana yang lama sehat daripada sakit? Sehat. Nah, kita diberi sakit hanya paling lama misalnya 3 hari, tapi Allah berikan kita sehatnya bertahun-tahun. Nah, berarti yang sering kita lupakan itu adalah nikmat sehat, nikmat apa lagi? Nikmat waktu luang. Dalam mempelajari materi ini, ada beberapa tujuan pembelajaran nanti ya yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat memahami macam-macam nikmat Allah. Ternyata nikmat Allah ini sangat banyak. Bisa nggak kita menghitungnya? Tidak pernah. Oke, yang kedua, siswa dapat memahami caranya lagi, cara mensyukuri nikmat. Bisa caranya dengan lisan, bisa dengan perbuatan, atau bisa dengan hati. Oke, yang ketiga, siswa dapat memahami manfaat dari bersyukur. Macam nikmat. Ada nikmat Islam, ada nikmat iman. Masih diberikan oleh Allah nikmat iman? Masih diberikan nikmat Islam oleh Allah? Masih. Alhamdulillah.
ambil dari video tadi, Sofi? Selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Benar sekali, Sofi. Apapun sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, kita harus mensyukurinya. Jika mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmatnya. Oke, terima kasih Sofi. Aplaus untuk Sofi. Nah, video kedua tadi, apa yang bisa kita ambil hikmah? Berapa cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dengan ucapan lisan. Dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Perbuatan. Menunjukkan rasa syukur dengan perbuatan. Contohnya, menunaikan ibadah. Dengan hati. Merasa syukur dalam hati. Akibat orang kufur nikmat. Yang pertama, mendapat azab dari Allah. Yang kedua, terkena penyakit hati, iri, dengki, sombong. Kemudian hidup tidak tenang, mudah marah. Contoh, supaya Ibu menyampaikan materi tadi, adakah yang belum memahami atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, ya Olive mau bertanya apa? Bu, Ya. apakah mengeluh ketika kita sakit masuk kufur nikmat, Bu? Oke, apakah mengeluh ketika kita sakit itu termasuk kufur nikmat? Oke, menurut Ananda apa? Apakah termasuk kufur nikmat mengeluh ketika sakit? Iya. Iya. Oke, mengeluh saat kita sakit itu termasuk kufur nikmat. Benar sekali. Dan apa yang harus sebenarnya kita lakukan adalah bersabar dan bersyukur. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nanti setelah itu Ibu akan memberikan sebuah cerita, kisah tentang topik kita pada hari ini tentang bersyukur. Nah, jadi anak-anak Ibu nanti buat hasil presentasinya di aplikasi Canva. Oke? Setelah itu presentasikan ke depan. Setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kita, nanti terakhir Ibu akan melakukan asesmen dalam bentuk quizzes. Nah, kita akan menjawab beberapa soal di dalam quizzes yang sudah Ibu siapkan. Oke, paham kira-kira? Paham. Dari masing-masing kelompok nanti akan membuat hasil presentasinya di Canva. Diskusikan sesuai pertanyaan yang ada di dalam materi ini. Oke, paham? Oke, ini kelompok 1. Untuk kelompok 1 temanya adalah syukur dalam kesederhanaan. Oke, silakan nanti dikerjakan. Untuk kelompok 2 temanya adalah syukur dalam keadaan ujian dan cobaan. Dan kelompok 3 tidak bersyukur meski diberi kelebihan. Oke, ini kelompok berapa? 2, Bu. Kelompok 2 apa tadi temanya depan? Syukur dalam keadaan ujian dan cobaan. Iya, bersyukur meskipun dalam keadaan ujian dan cobaan. Jadi nanti berdasarkan tema ini anak-anak Ibu silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Kemudian buat hasil diskusi kalian secara berkelompok di dalam aplikasi. Dari masing-masing kelompok nanti akan membuat hasil presentasinya di Canva. Diskusikan sesuai pertanyaan yang ada di dalam materi ini. Oke, paham? Oke, ini kelompok 1. Untuk kelompok 1 temanya adalah syukur dalam kesederhanaan. Oke, silakan nanti dikerjakan. Untuk kelompok 2 temanya adalah syukur dalam keadaan ujian dan cobaan. Dan kelompok 3 tidak bersyukur meski diberi kelebihan. Oke, ini kelompok berapa? 2, Bu. Kelompok 2 apa tadi temanya depan? Syukur dalam keadaan ujian dan cobaan. Iya, bersyukur meskipun dalam keadaan ujian dan cobaan. Jadi nanti berdasarkan tema ini anak-anak Ibu silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Kemudian buat hasil diskusi kalian secara berkelompok di dalam aplikasi Canva. Ada nggak aplikasi Canva-nya? Ada.
Syukur dalam kesederhanaan. Ahmad adalah seorang siswa dari keluarga yang sederhana. Setiap hari dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki dan menggunakan seragam yang sudah agak usang. Meskipun kondisi keluarganya terbatas, Ahmad selalu terlihat ceria dan tidak pernah mengeluh. Setiap kali dia diberi makanan oleh ibunya, dia selalu mengucapkan alhamdulillah dan merasa bersyukur dengan apa yang diberikan. Teman-temannya sering mengolok-olok keadaannya, tetapi Ahmad tetap bersikap dan tidak merasa minder. Selalu mengucapkan alhamdulillah. 2. Menerima kondisi hidupnya dengan ikhlas dan lapang dada. 3. Bersikap positif dan selalu bersyukur. 4. Berusaha menjalani hari-hari dengan ceria dan semangat. Pertanyaan kedua, mengapa sikap Ahmad patut diteladani meskipun dia berada dalam kondisi kesederhanaan? Yaitu Ahmad mampu menghargai nikmat yang sering dianggap sepele. Ahmad tetap menjaga kebaikan dan rendah hati. Ahmad tidak terpengaruh oleh lingkungan yang materialistik dan sikapnya mengajarkan pentingnya bersyukur dalam segala keadaan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan juga telah tampil anak-anak ibu ke depan mempresentasikan hasil diskusinya yang mana dengan tema yang berbeda kalau sederhana. Nah, jadi syukur dalam kesederhanaan itu maksudnya adalah kita tetap harus bersyukur meskipun hidup kita sederhana. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bahagia, nyaman, hatinya tentram walaupun kita dalam keadaan yang sederhana. Oke. Kelompok 2, apa tadi temanya? Syukur dalam keadaan ujian dan cobaan. Iya, syukur dalam keadaan ujian dan cobaan. Tadi dia mendapat musibah apa, Sofi? Kebakaran. Iya, kebakaran, rumahnya semuanya hangus, hartanya hangus. Tetapi dia masih bersyukur karena anggota keluarganya masih selamat. Nah, kalau harta bisa dicari. Dan meskipun kita diberikan cobaan ujian oleh Allah, kita tetap harus mensyukuri. Karena setelah mempelajari materi ini, apa saja pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari materi ini? Apa coba? Iya, Saskia. Apa yang bisa kita ambil, Saskia? Hikmahnya, Saskia? Tetaplah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan janganlah suka mengeluh. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Saskia. Pemahaman Ananda, silakan nanti cari di YouTube tentang kisah-kisah inspiratif. Nah, untuk diumpulkan minggu depan ya. Carilah kisah-kisah inspiratif yang membuat kita untuk selalu bersyukur. Boleh lihat videonya di YouTube nanti ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, tolong siapa yang mau menyiapkan, kita berdoa dulu. Sofi. Oke, Sofi, silakan Sofi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu. Setelah ini silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri.